Ya baik Kang Nora, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada seputar pertanyaan mengenai ilmu pelet. Ilmu pelet ya? Iya. Oke. Mungkin Kang Nur bisa berikan tanggapan mengenai seputar ilmu pelet. Mhm. Sebenarnya ilmu itu beneran ada nggak sih? Ilmu pelet memang benar ada. Beneran ada? Benar ada. Ilmu pelet banyak orang yang nggak percaya itu karena memang itu ilmu zaman dahulu. Ya kan, zaman dahulu memang ilmu warisan leluhur. Tapi kalau kita bahas ilmu pelet ada atau tidak, memang ada. Ada beneran ya? Ada Dan beneran. sampai sekarang masih Sampai digunakan? masih banyak. Masih banyak menggunakan. dipakai. Kalau ilmu pelet kan kita bahas dari bahasanya saja lah. Ilmu pelet ini kan berarti kan ilmu zaman leluhur. Berarti zaman dahulu sebelum agama masuk. Sebelum agama masuk di tanah Jawa, agama apapun, termasuk terkhusus agama Islam. Sebelum masuk di tanah Jawa, ilmu seperti ini kan sudah berkembang. Gitu, dari zaman kerajaan dulu kan memang sudah berkembang. Dan ini memang ilmu lokal ya? kepercayaan lokal. Maka dari itu, kalau memang sampai sekarang masih ada yang namanya ilmu pelet, ya memang sudah seharusnya ada dan nggak bisa dihilangkan. Ya itulah kekayaan Indonesia, banyak sekali kulturasi, adat budaya dan juga agama. Nah, kalau Gitu. ilmu pelet itu termasuk ilmu hitam atau ilmu putih kan? Nah, ini yang berbeda. Kalau kita bahas ilmu spiritual, terkhusus adalah ilmu pelet, dikatakan hitam atau putih itu tergantung dari niat. Dari niatnya. Ada begini. Saya ambil contoh klien saya, kita. Ada klien kita, ini diniatkan menggunakan ilmu pelet adalah untuk suaminya, supaya suaminya ini terlepas dari selingkuhannya. Jadi suaminya ini selingkuh, nah si istri menggunakan ilmu pelet supaya si suami ini balik lagi ke istri. Ya artinya itu dipelet lah. Suaminya sendiri nih dipelet, nah supaya lepas dari si selingkuhannya. Ini kan niat yang baik, artinya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ini bisa dikatakan ilmu putih. Itu. Jadi yang berbeda adalah niatnya. Berbeda dengan ilmu pelet yang kita gunakan semisal kita ingin merebut suami orang. Kita merebut istri orang. Ini kan niatnya sudah buruk. Nah, ini masuknya ke ranah orang lain ya? Ya, ini masuknya ke ranah ilmu hitam. Jadi kalau kita bahas ilmu pelet ini masuk ke ilmu putih atau ilmu hitam, kita ambil contoh simpelnya seperti itu. Jadi dilihat dari niat dan tujuan kita. Itu berasal dari niatnya. Betul. Ilmu apapun sih sebenarnya seperti itu. Bahkan ilmu santet lah. Santet kalau kita bilang, kita ambil contoh santet itu adalah kan terkesan negatif, ya kan? Tapi kalau santet ini digunakan untuk hal kebaikan, maka jadinya ya positif. Contohnya kan? Contoh saja adalah santet kita gunakan untuk menyerang musuh. Nah, contoh saja negara kita Indonesia diserang negara lain. Ya, Indonesia. Malaysia gitu. Ya kita nggak bisa langsung menjudge Malaysia. Tapi siapapun lah, negara apapun yang sekiranya ingin menyerang negara kita Indonesia. Di Indonesia banyak sekali dukun. Paranormal banyak sekali. Nah, kita bergabung memanfaatkan ilmu santet untuk menyerang musuh supaya keutuhan NKRI ini tetap terjaga. Itu masuknya ke ranah ilmu putih, ke ranah positif. Apakah itu benar ada Kang? Mungkin zaman dulu waktu Indonesia masih dijajah sama Belanda atau Jepang, itu kan untuk paranormal kita ya. Kalau untuk soal itu sih ikut andil juga? Ya, saya pribadi meyakini pasti ada sangkut pautnya dari campur tangan praktisi-praktisi spiritual. Pasti ada campur tangannya. Yang nggak salah, makanya Indonesia banyak sekali yang namanya paranormal. Adat dan budaya serta tradisi kita sangat luas. Tidak lepas dari ilmu spiritual seperti itu. Begitu. Kalau dari saya seperti itu. Nah, biasanya orang yang menggunakan ilmu pelet ini karena apa, Kang? Rata-rata? Biasanya kalau rata-rata yang datang ke klien kita, klien saya terutama itu banyak digunakan sebagai urusan asmara sih. Kebanyakan karena asmara. Kebanyakan karena asmara, baik itu ditinggal pasangannya selingkuh, ya, ataupun ingin menggunakannya untuk pemikat. Pemikat artinya untuk mempermudah jodoh. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk asmara. Kebanyakan yang menggunakan ilmu pelet untuk urusan asmara kalau untuk saat ini ya. Saat ini untuk urusan asmara. Ilmu pelet ini kan tadi bisa dikatakan untuk mempermudah jodoh ya. Apakah ilmu pelet ini bisa, misal katakanlah yang si kliennya Kang Nur ini udah
suka sama si A kayak Mm-mm. gitu ya. Itu bisa digunakan untuk menarik orang itu aja, atau bisa universal umum? Kalau ilmu pelet itu lebih terkesan ini khusus. Khusus berarti Khusus ilmu pelet. misalnya suka sama orang ini kayak gitu. Jadi ya, hanya bisa digunakan untuk orang itu Orang saja. itu. Gitu. Kecuali kalau ingin digunakan untuk banyak orang, itu nanti beda lagi niatnya. Artinya bisa menggunakan ilmu yang satunya, ada yang namanya ilmu pengasihan. Nah, ilmu pengasihan ini sifatnya bisa umum. Bisa dijadikan khusus, bisa juga dijadikan umum kalau ilmu pengasihan. Kalau untuk ilmu pelet, dari selama ini yang saya pelajari dan juga dari selama ini banyak teman-teman yang menggunakan, itu banyak yang digunakan untuk khusus saja, jadi untuk satu orang. Dan kalau ingin digunakan untuk orang lain itu biasanya nggak bisa. Jadi harus ada ritual ulang, harus ada aktivasi ulang untuk niat awalnya, itu nanti harus diulangi lagi gitu. Nah, kalau tadi kan Nurul menyebutkan kalau misalnya ilmu pelet itu bisa digunakan untuk misalnya suaminya tergoda sama pelakor kayak gitu, si istri selingkuh lah. pengen balik kayak gitu kan. Nah, itu fungsinya hampir sama kayak poltergeist dong. Iya, hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Ilmu pelet itu sebenarnya gini loh. Ilmu pelet itu adalah kumpulan dari beberapa ilmu. Nah, itu disebut ilmu pelet. Nah, kalau ilmu putergiling itu adanya ilmu khususnya. Artinya kita beli buku, ya, dalam satu buku ini, misalnya buku ini judulnya ilmu pelet. Nah, di dalam buku ini ada beberapa ilmu. Nah, seperti itu. Khusus lagi Lebih ya? khusus lagi. Lebih Jadi ilmu terperinci. betul sekali. Jadi lebih terperinci. Kalau putergiling itu tadi namanya itu adalah lebih terperinci, artinya spesialis. Kalau ilmu peletnya adalah kumpulan dari ilmu-ilmu itu tadi. Gitu. Nah, kalau ciri-ciri orang yang terkena pelet gimana, Kang? Kalau ciri-ciri orang yang terkena pelet, ada yang sama, ada juga yang berbeda. Kalau yang sama itu kebanyakan dia akan selalu mengingat orang yang artinya dia selalu teringat sama seseorang, bahkan orang yang belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Itu biasanya seperti itu. Kemudian kalau ciri-ciri orang yang terkena pelet sebenarnya hampir sama dengan ciri-ciri orang yang terkena guna-guna. Gitu. Terkadang dia kalau menjelang maghrib atau pas malam hari dia akan merasakan reaksi-reaksi tertentu. Biasanya kalau ingin menjelang maghrib sore hari biasanya itu akan merasakan sakit kepala. Itu yang ciri-ciri yang sangat umum. Sangat umum itu terjadi. Kalau pelet, ilmu pelet putih atau ilmu pelet hitam? Itu biasanya hitam. Kalau yang sakit kayak gitu, Kalau yang ya? sakit bedanya adalah ilmu pelet putih ya itu tidak menimbulkan reaksi ataupun kesan yang Negatif. merugikan ataupun yang negatif kepada si target. Kalau yang ilmu pelet hitam itu biasanya akan menunjukkan reaksi-reaksi seperti itu. Itu artinya dia kesannya mengganggu si bisa target sakit lah. apa gitu ya, tapi biasanya paling sering sakit kepala ya? Sakit kepala, pusing. Kemudian kalau malam hari itu tidak pernah tidur itu tidak pernah nyenyak. Biasanya malam hari dia akan selalu terbangun. Itu ciri-ciri umum, tapi tidak semua orang ataupun tidak semua ciri-ciri itu juga terjadi pada korban pelet yang lain. Artinya setiap korban, setiap target itu memiliki reaksi yang berbeda-beda. Begitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, ada si A yang menggunakan pelet ilmu putihnya misalnya, untuk menarik seseorang biar dia itu suka sama dirinya kayak gitu. Nah, kira-kira ini si targetnya ini apakah menyadari nanti dia kan lama-kelamaan katanya Kang Nur tadi harus kepikiran terus sama kliennya kayak gitu. Nah, itu apakah itu si target itu juga menyadari atau enggak sih kayak gitu? Sebenarnya gini. Terus tiba-tiba dia suka sama. Itu bisa dijelaskan dengan dua sisi. Dari dua sisi, artinya dari sisi psikologis, bisa juga dari kita dengarkan dari sisi spiritual. Kalau dari sisi psikologis, kita bisa jelaskan adalah terkadang orang yang selalu teringat pada seseorang, bisa saja dia memiliki faktor emosional, ya, artinya dia punya masalah sama orang tersebut, jadi itu selalu teringat-ingat terus. Jadi maka dari itu ada pepatah witing tresno jalaran saka kulino. Nah, kemudian ada yang namanya geting nyanding. Nah, orang yang benci jadi suka. Nah, itu karena di mindset, di alam bawah sadarnya terus, itu selalu teringat sama orang yang punya masalah sama dia. Jadi selalu teringat-ingat terus. Nah, itu
Kalau orang yang tidak bisa menelaah itu biasanya dianggap pelet. Padahal memang dia punya sisi emosional sama orang tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sisi spiritual, biasanya orang yang terkena pelet itu tidak menyadari kalau dirinya terkena pelet. Itu kalau ilmu putih. Kalau ilmu hitam, biasanya dia memiliki reaksi-reaksi seperti itu tadi. Jadi dia biasanya itu sadar kalau terkena ilmu pelet. Gitu. Apalagi kalau dia ada orang lain, ya, orang yang spiritual yang memiliki kelebihan di bidang kebatinan, yang melihat orang tersebut sepertinya ada energi yang aneh nih, gitu. Nah, kamu ini terkena pelet ini, ya. Ada yang seperti itu juga. Jadi dia dapat ini kalau misalnya pelet hitam ya. Kalau ini pelet hitam. Kalau biasanya pelet putih dia nggak akan dia tidak terdeteksi sama orang lain, walaupun orang lain itu punya kelebihan di bidang spiritual. Begitu. Bedanya di situ. Kalau misalnya tadi Mbak yang tadi kan pakai ilmu pelet ini, akhirnya target kena nih dapat ya. Kena. Nah, apakah ini juga ini berlangsung selamanya kayak gitu? Kembali lagi di awal tadi seperti yang saya sampaikan tadi, niat awalnya itu yang harus ditata. Kalau memang niat awalnya baik, insya Allah reaksinya juga akan permanen. Artinya kita fungsikan untuk hal yang kebaikan, contoh pasangan yang selingkuh itu tadi. Nah, itu ketika kita pelet, artinya kan selain dikembalikan itu juga dikunci. Itu dari sisi negatif. Biasanya kalau dari sisi negatif, itu tadi yang positif ya. Kalau dari sisi negatif itu biasanya akan ada batasan waktu tertentu. Jadi kalau semisal ilmu pelet ini sudah nggak diamalan nih, sudah nggak digunakan nih, nah ini biasanya nanti reaksinya hilang secara sendirinya. Begitu. Jadi kalau untuk pengguna ilmu pelet, sama seperti ilmu yang lain, kalau memang digunakan untuk kebaikan, insya Allah juga reaksinya akan baik. Gitu. Dan banyak juga teman-teman ataupun klien-klien saya, banyak yang menggunakan ilmu spiritual itu untuk kebaikan. Nah, sampai kapanpun, walaupun dia punya masalah sama pasangannya juga, ini sekedar masalah ya sudah hilang yang hilang, dia akan balik romantis lagi. Gitu. Biasanya seperti itu. Artinya kalau ilmu pelet yang dari segi positif, dia akan lebih berpengaruh secara alami. Artinya pasangan kita ini cinta sama kita ini akan secara alami. Jadi secara sadar diri dia sayang sama kita, secara sadar diri juga dia cinta sama kita. Dan itu bisa selamanya ya. Jadi bisa itu selamanya. Niatnya kalau misalnya masih tetap masih utuh ya berarti bakal bisa langgeng kayak bakal gitu. Bisa langgeng gitu. Nah, kalau ilmu pelet ini dalam pandangan Islam itu seperti apa? Boleh nggak sih ya? Kalau kita bandingkan dengan kulturasi ya, ini kan artinya kulturasi, artinya ada ilmu Jawa, ya juga ada ilmu agama. Nah kalau kita dari lihat ilmu agama, di agama ada yang namanya ilmu hikmah. Pernah dengar? Ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu bisa dikatakan sebagai ilmu untuk memperkuat energi diri. Nah sebenarnya sama. Kalau di Jawa ada yang namanya ilmu pelet, ilmu pengasihan dan ilmu warisan leluhur yang lainnya. Di Jawa, di agama ada yang namanya ilmu hikmah, wirid-wirid, hizib. Nah, itu bedanya hanya di situ saja, dari segi bahasa dan dari segi kulturasi. Sebenarnya fungsinya sama. Menurut saya pribadi fungsinya sama, hanya beda di penyebutan saja, di prosesnya saja. Kalau di agama Islam kan tadi bilangnya wirid, wirid, hizib, gitu. Zikir gitu ya. Nah, apakah untuk ilmu pelet ini juga kurang lebih sama kayak gitu caranya? Kurang lebih sama. Hanya saja berbeda itu di prosesnya. Kalau ilmu Jawa banyak ini kan murni warisan leluhur. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia, ada yang namanya terutama di Pulau Jawa, ada yang namanya ilmu kejawen. Ilmu zaman dulu. Nah, itu kepercayaan pertama kali masyarakat Jawa. Jadi memang nggak akan hilang karena kita hidupnya memang di Jawa, gitu kan. Kulturasi seperti itu nggak ada yang hilang. Nah kalau di agama seperti hizib, zikir dan lain sebagainya itu adalah sebuah bawaan pembelajaran dari segi agama ketuhanan. Berarti gitu. Dalam pandangan Islam nggak apa-apa ya, gitu karena emang hampir mirip ya antara ilmu pelet sama ilmu hikmah tadi ya. Kalau dari saya pribadi saya mengatakan nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting niatnya tadi. Kita orang yang beragama, kita niatkan karena lillahi ta'ala. Walaupun kita menggunakan ilmu warisan leluhur, ilmu Jawa. Begitu.
Berarti oke. Untuk kalau misalnya tadi kan ada ilmu pelet hitam ya, yang itu bisa membawakan dampak negatif kayak Pasti itu. Nah, ada nggak sih tipsnya supaya kita bisa terhindar dari praktik pelet hitam ini? Yang penting adalah keimanan kita. Dimanapun yang namanya ilmu spiritual itu kerjanya nggak akan maksimal kalau target itu memiliki keimanan yang kuat. Kecuali kalau kita gunakan ilmu spiritual ini untuk tujuan yang baik, artinya kita gunakan dari segi ilmu putihnya. Nah, maka kalau si target kita ini walaupun imannya kuat, memiliki keimanan yang kuat, dia akan sama kita itu terpikat sama kita itu secara alami. Artinya untuk meningkatkan emosionalnya saja. Gitu. Berarti bentengnya itu adalah keimanan kita keimanan ya. Kalau kita. misalnya imannya kita kuat, insya Allah ilmu pelet hitam itu nggak bakalan kita. Masuk. Lillahi ta'ala yang melindungi. Gitu. Yang penting kita berbaik sangka saja sama semua orang. Gitu. Pasti dilindungi. Gitu. Nah, apakah ritual pelet ini harus dilakukan di kuburan? Enggak Soalnya harus. kemarin di Kudus itu sempat ada fenomena orang mengubur bangkai ayam di salah satu kuburan. Itu saya sudah pernah bahas itu di video saya yang sebelumnya. Ya, saya sudah pernah bahas itu. Saya melihat fenomena itu hanya sebagai ini apa namanya? Wujud emosional diri. Wujud emosional. Nah, artinya adalah kalau dia sudah melakukan hal seperti itu, ada orang yang menemukan itu berarti orang ini nekat ini. Nah kan gitu, kesannya gitu, hanya menimbulkan stigma negatif saja. Sebenarnya nggak ada pengaruh itu kok, nggak ada pengaruh, hanya menimbulkan stigma di masyarakat karena ilmu pelet seperti ini terkesan negatif. Nah, karena ada wujud bangkai ayam dan lain sebagainya itu karena tadi. Sebenarnya kalau emang bangkai ayam ya nggak masalah ya gitu ya, nggak masalah. Kan Bangkai ayam dikubur kan memang memang itu bangkai kan, memang seharusnya dikubur biar nggak menimbulkan bau. Ya mungkin karena gitu. orang masyarakat sekitar masih awam ya. Masih awam, kemudian ada yang namanya kain kafan, ya kan, kain mori yang membungkus ayamnya, kemudian ada jarum, ada foto target. Nah itu stigmanya adalah ke pelet atau santet, gitu. Itu malah. Itu bukan termasuk ilmu pelet hitam ya? Kalau dikatakan ilmu pelet hitam, iya. Oh bisa. Dikatakan ilmu pelet putih juga enggak, gitu. Berarti itu kebanyakan stigmanya adalah ke hitam. Karena itu tadi properti yang digunakan itu stigmanya sudah hitam. Ada bangkai ayam, ya, bangkai ayam kubur, kemudian ada yang namanya jarum. Itu di pikiran kita stigmanya kan sudah negatif. Jadi bisa dikatakan itu adalah hitam. Lebih banyak hitamnya daripada putihnya. Nah, gitu. Kalau gitu ritual pelet itu biasanya dilakukan di mana? Ritual pelet paling banyak itu dilakukan di rumah. Di rumah aja. Di rumah. Kalau orang yang melakukan di kuburan biasanya dia memiliki laku tirakat sendiri. Kenapa sih kan harus di kuburan? Nah, contoh adalah dia percaya bahwa biasanya ini ya, biasanya kalau di daerah tertentu itu kan memiliki yang namanya punden. Punden. Nah, ada yang namanya punden. Artinya punden itu seseorang ya yang memang zaman dulu menguasai wilayah tersebut. Artinya sesepuh dari zaman dulu. Jadi dia melakukan ritual di makam, biasanya itu untuk meminta karomah dari orang-orang yang dia percaya dia yang menguasai wilayah tersebut. Begitu. Jadi makanya kalau banyak dilakukan di kuburan itu nggak asing lagi sih. Memang dia kepercayaannya kalau dia melakukannya di kuburan dia lebih mantap saja. Biasanya tapi ilmu pelet itu dilakukan dari manapun dan kapanpun sama saja. Sebenarnya ritual pelet itu seperti apa sekarang? Apa aja ritualnya? Ada proses tahap-tahapannya gitu? Tentunya ada. Kalau dari proses ritual biasanya tergantung dari kepercayaannya, dari kepercayaan si pengguna ilmu pelet. Contoh saja itu tadi dari segi tempat. Kalau dia lebih mantap melakukan di kuburan, maka dia lakukan di kuburan. Kalau dia lebih mantap dilakukan di petilasan, artinya tempat yang pernah disinggahi oleh guru sesepuh, nah itu dia lakukan di situ. Jadi tempatnya memang banyak. Dan untuk prosesnya juga setiap orang berbeda-beda. Tidak bisa saya langsung menjudge. Terusnya habis melakukan ini, kemudian melakukan ini, kemudian melakukan ini, tidak seperti itu. Berarti semuanya itu tergantung dari kasus, kepercayaan masing-masing ya, dan tujuannya seperti apa. Betul. Gitu. Begitu. Iya, oke, terima kasih banyak Kang Nur. Iya, sama-sama. Itu aja pertanyaan hari ini. Terima kasih. Iya.